Saudara, kita lanjutkan membaca diktat Tai Chi sebagai way of life yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Kita sudah sampai ke bab 27, sebentar lagi akan selesai menuju ke bab 30 ya. Ditambah pendahuluan, pembukaan, lalu seluruhnya diktat Tai Chi sebagai way of life itu menjadi 31 hari. 31 sehingga setiap hari bisa dicicil menjadi food falsaf, entah pagi setelah bangun tidur atau malam ketika menjelang tidur ya. Bab 27 ini judulnya Tai Chi dalam pendidikan dan pembentukan karakter ya. Kita sudah mulai menukik. Kalau ke yang lalu itu ekoteologi terlalu tinggi mungkin ya. Sekarang menukik kepada pendidikan dan pembentukan karakter. Pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer pengetahuan. Sekolah dan universitas dirancang untuk menyampaikan informasi, melatih keterampilan kognitif, dan mempersiapkan individu memasuki dunia kerja. Namun, jika pendidikan hanya berhenti pada aspek intelektual, ia kehilangan dimensi terdalamnya. Pembentukan karakter, yaitu pembentukan karakter ya. Sejak zaman Yunani kuno, pendidikan sejati tidak sekedar mengisi pikiran, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Dalam konteks inilah, Tai Chi dapat dipahami bukan hanya sebagai latihan fisik, tetapi sebagai metode pendidikan karakter yang halus namun mendalam. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menegaskan bahwa kebajikan dibentuk melalui kebiasaan. Manusia menjadi adil dengan bertindak adil, menjadi berani dengan bertindak berani. Karakter bukan hasil ceramah moral, melainkan hasil latihan yang berulang. Tai Chi dengan pengulangan gerak yang sadar dan disiplin sejalan dengan prinsip ini. Ia melatih kesabaran, keseimbangan, ketekunan, dan kerendahan hati melalui tubuh. Jadi bukan omon-omon tentang kesabaran, keseimbangan, ketekunan, dan kerendahan hati. Dengan omon-omon sudah menjadi orang yang sabar, seimbang, tekun, rendah hati. Tapi melalui tubuh inilah yang disebut apa? Melalui gerak ya, bukan melalui pikiran. Beda dengan Kartesian kan? Saya berpikir karena itu saya ada. Cogito ergo sum. Dalam sistem pendidikan modern yang kompetitif, anak-anak dan remaja sering terpapar tekanan performa sejak dini. Kecepatan, prestasi, dan nilai menjadi ukuran utama. Hartmut Rosa menyebut fenomena ini sebagai bagian dari percepatan sosial yang meresap ke dalam institusi pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, ruang dan refleksi dan keheningan semakin menyempit. Tai Chi yang menekankan gerak lambat dan perhatian penuh, mindfulness, menawarkan keseimbangan terhadap tekanan tersebut. Filsuf John Dewey, filsuf pendidikan progresif berpendapat bahwa pendidikan harus berakar pada pengalaman langsung dan partisipasi aktif. Tai Chi memberikan pengalaman embodied yang mengintegrasikan pikiran dan tubuh. Siswa tidak hanya memahami konsep keseimbangan secara teoritis, tetapi merasakannya.
Pendidikan semacam ini membangun kesadaran diri yang lebih mendalam. Ya, Merleau-Ponty menyatakan bahwa tubuh adalah medium utama pengalaman. Jika pendidikan mengabaikan tubuh, ia mengabaikan fondasi eksistensial manusia. Tai Chi mengembalikan tubuh ke pusat proses belajar. Ketika siswa belajar mengatur napas dan postur, mereka juga belajar mengatur emosi dan perhatian. Ini adalah bentuk literasi somatik yang jarang diajarkan dalam kurikulum formal ini. Kalau Anda lihat itu ada sekolah cuci ya di Pantai Indah Kapuk gitu yang mempunyai tradisi setiap kenaikan kelas atau apa itu ya. Murid itu disuruh membuat teh dan menyajikan pada ibunya itu. Itu nggak bisa diajar budi pekerti itu dengan cara hanya ceramah pengetahuan aja di otak nggak bisa kan nggak praktek. Lalu di hari spesial tertentu, misalnya itu tahun baru atau apa itu diadakan upacara si anak itu mencuci, membasuh kaki ibunya itu. Sehingga banyak ibu yang lalu meneteskan air mata terharu gitu. Ini sebenarnya juga ada di dalam misalnya tradisi di dalam gereja Katolik itu di mana paus itu mencuci kaki apa umatnya tuh yang dipilih untuk mewakili umat tuh. Jadi ini semuanya ada di semua tradisi itu. Hanya di sini tipis, di sini tebel, di sini. Tapi ya sekarang saatnya untuk disatukan ini. Melihat begitu pongahnya orang-orang yang memiliki senjata ketika kita menyaksikan kegaduhan tentang perang yang ada di Timur Tengah ini kan. Pembentukan karakter juga berkaitan dengan regulasi diri. William James menulis bahwa kebiasaan membentuk struktur kehidupan mental. Latihan rutin Tai Chi membantu membangun kebiasaan disiplin dan fokus. Gerakan yang konsisten melatih kemampuan untuk tetap hadir meskipun pikiran tergoda oleh distraksi. Nah, itu saya dalam dalam kelas saya Tai Chi setiap pagi itu kalau kalau ada murid yang nggak masuk ya itu urusan you lah. Saya hanya di matahari hanya hadir aja dia pagi. Entah dia mau tidur, mau apa menjemur ikan asin atau mau menjemur pakaian itu urusan you. Saya enggak, enggak pusing dengan itu. Saya yang penting saya sudah I have done. Saya punya tugas job ya. Namun pendidikan karakter tidak hanya soal kontrol diri tapi juga empati dan relasi. Dalam latihan berpasangan, siswa belajar merasakan tekanan dan respon orang lain. Martin Buber menekankan pentingnya relasi aku engkau sebagai dasar dari etika. Karena itu dalam Tai Chi itu ada gerakan memeluk bumi, apa memegang bumi. Bumi bukan seperti batu, tapi bumi dengan segala isinya yang harus di take care oleh kita, toh, yang mengaku sebagai makhluk tertinggi, tapi seringkali perbuatannya sama aja masih tetap yang masih ada di kebun binatang, toh. Martin Buber menekankan pentingnya relasi aku engkau sebagai dasar etika. Tai Chi melalui interaksi yang sadar melatih penghormatan terhadap kehadiran orang lain. Konfusius dalam tradisi Timur menekankan pentingnya pembentukan moral melalui praktek dan keteladanan.
Pendidikan bukan sekedar instruksi verbal, tetapi latihan karakter dalam tindakan sehari-hari. Tai Chi dengan dapat menjadi ruang di mana nilai-nilai seperti kesabaran dan kerendahan hati dipraktekkan, bukan hanya dibicarakan omon-omon. Namun kita juga harus kritis terhadap integrasi Tai Chi dalam pendidikan formal. Tidak semua konteks sekolah memiliki ruang dan sumber daya untuk mengajarkannya dengan mendalam. Risiko reduksi selalu ada jika Tai Chi hanya dijadikan kegiatan tambahan tanpa pemahaman filosofis, ya mungkin kehilangan potensi transformasionalnya. Immanuel Kant berbicara tentang pentingnya otonomi dalam pendidikan. Tujuan pendidikan bukan sekedar kepatuhan, tetapi kemampuan berpikir dan bertindak secara mandiri. Tai Chi dengan fokus pada kesadaran diri mendukung perkembangan otonomi ini. Siswa belajar mendengarkan tubuh dan mengambil tanggung jawab atas keseimbangannya sendiri. Nietzsche mengkritik sistem pendidikan yang hanya menghasilkan individu yang patuh dan seragam. Ia menuntut pendidikan yang membangkitkan kekuatan kreatif. Tai Chi meskipun tampak sederhana, membuka ruang bagi eksplorasi pribadi dalam gerak. Setiap tubuh memiliki ritme dan ekspresi unik. Antonio Damasio menunjukkan bahwa regulasi emosi adalah fondasi pengambilan keputusan yang sehat. Dalam konteks pendidikan, kemampuan ini sangat penting. Siswa yang mampu mengelola stres dan kecemasan lebih siap menghadapi tantangan akademik dan sosial. Tai Chi berkontribusi pada stabilitas emosional melalui latihan napas dan perhatian. Namun pendidikan karakter tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh satu praktek. Tai Chi harus dipahami sebagai bagian dari pendidikan holistik yang mencakup dialog, refleksi, dan keteladanan. Ia bukan solusi tunggal, tetapi alat yang efektif. Lao menulis bahwa pemimpin terbaik adalah yang membimbing tanpa memaksakan. Nah, ini ya. Dalam pendidikan, guru Tai Chi tidak hanya menginstruksikan gerak, tapi mencontohkan sikap. Pembentukan karakter terjadi melalui observasi dan imitasi yang sadar. Nah, ini saya praktekkan dengan bahasa yang plastis. Jika murid bertanya, guru, besok Imlek nih, masuk nggak? Hmm, kita latihan nggak? Saya mengatakan tidak mengajak di diskusi, tapi ada makanya kalau matahari di saat Imlek itu ya tidak terbit kan, dan akan membuat kacau alam semesta kan. Lalu muridnya memahami bukan dengan konsep lagi, tapi dengan ngakak dan besok harinya ya hadir ya. Dalam pendidikan, guru Tai Chi tidak hanya menginstruksikan gerak, tetapi mencontohkan sikap. Pembentukan karakter terjadi melalui observasi dan imitasi yang sadar. Hartmut Rosa berbicara tentang pentingnya resonansi dalam proses belajar. Resonansi terjadi ketika siswa merasa terhubung dengan materi dan pengalaman. Tai Chi dengan kesederhanaannya menciptakan pengalaman resonan yang langsung dan konkret. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang apa yang diketahui, tetapi tentang siapa yang menjadi. Tai Chi sebagai praktek pendidikan membantu membentuk manusia yang sadar, yang lebih sadar, sabar, dan seimbang. Ia mengajarkan bahwa belajar bukan hanya mengumpulkan informasi, tapi membentuk karakter melalui pengalaman tubuh. Bab ini menegaskan bahwa Tai Chi memiliki potensi signifikan dalam pendidikan dan pembentukan karakter.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi antara pikiran dan tubuh, praktek ini menawarkan integrasi yang mendalam. Dengan melatih keseimbangan fisik, siswa belajar keseimbangan emosional dan etis. Pendidikan yang mengintegrasikan Tai Chi tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara karakter. Dalam gerak yang perlahan dan penuh perhatian, generasi muda dapat belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kecepatan berpikir, tapi pada kedalaman hati. Inilah daftar pustakanya ya, yang menurut saya luar biasa ya. Dan yang orang-orang yang dilatih melalui sekolah filsafat seperti Budi Munawar di Sekolah Tinggi Filsafat Triangkara ini ya, yang mau tekun apa mengotak-atik mendalami literatur yang sedemikian banyaknya dan mampu mengolah dan mengangkat yang relevan ya. Kalau tidak ada kemampuan ini ya nggak bisa ya. Ya, tentu saya sangat berterima kasih nih ya sehingga saya betul-betul mendapatkan karena mes takung itu saya bertemu dengan Budi Munawar Rahman ini ya. Oke, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi.